Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Nurhayati SPD MHUM, NIDN 0018038904. Saya merupakan dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Saya mengampu mata kuliah Kajian Prosa Fiksi Indonesia. Mata kuliah Kajian Prosa Fiksi Indonesia terdiri dari 3 SKS. 2 SKS merupakan teori dan 1 SKS merupakan praktik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah bersyarat, yaitu mahasiswa dapat mengontrak mata kuliah Kajian Prosa Fiksi apabila sudah lulus dalam mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi. Untuk metode pembelajaran yaitu tatap muka, belajar secara langsung dan praktik di kelas. Model pembelajaran yang diterapkan yaitu project based learning. Diharapkan mahasiswa memiliki luaran produk yaitu berupa artikel ilmiah yang dipublikasi pada jurnal terakreditasi. Mata kuliah Kajian Prosa Fiksi ini diharapkan dapat memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk melakukan kajian terhadap karya prosa fiksi. Adapun pendekatan yang digunakan meliputi strukturalisme, psikologi sastra, sosiologi sastra, kajian feminisme, dan semiotika. Untuk CPMK, yaitu mahasiswa diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah ini dapat menjelaskan secara komprehensif berbagai pendekatan tersebut. Untuk sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan secara komprehensif pendekatan feminisme dan contoh analisisnya dalam karya prosa fiksi. Metode yang digunakan yaitu pembelajaran secara langsung di kelas dengan model pembelajaran project based learning. Ya, mahasiswa dalam model pembelajaran ini menjadi pusat pembelajaran, yaitu pembelajaran terpusat pada mahasiswa secara kolaboratif untuk mengidentifikasi permasalahan, mengkaji novel atau cerpen prosa fiksi Indonesia dengan teori atau pendekatan yang relevan. Melalui proses tersebut diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami konsep dan teori saja, tetapi juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan menggali kreativitas dalam mengapresiasi serta menganalisis karya sastra. Adapun bentuk penilaian di akhir berupa evaluasi dengan bobot penilaian, aktivitas partisipasif, tugas UTS, dan UAS. Saya sebagai dosen sangat berharap bahwa mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan ini dengan lancar, aktif bertanya, membaca karya prosa fiksi, dan mengeksplorasi karya sastra. Sastra dan kehidupan itu bukan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Seperti kata Rena Wellek dan Austin Warren bahwa karya sastra merupakan cermin kehidupan. Karena itu mari membaca karya sastra, dan saat ini mari kita mengkaji karya sastra dengan menggunakan pendekatan feminisme. Sampai jumpa di kelas, mari kita mencintai dan mengeksplorasi karya sastra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, semuanya dalam keadaan baik ya. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini, hari yang sangat berbahagia dalam mata kuliah Kajian Prosa Fiksi Indonesia. Ya. Kajian Prosa Fiksi Indonesia ini terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktik. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mari kita isi presensi terlebih dahulu. Teman-teman siapkan gawainya, kemudian scan barcode untuk isi presensi hari ini. Presensi ini nanti akan diinput ke akun sintesis masing-masing, karena pada mata kuliah ini minimal kehadiran teman-teman 75% baru dapat mengikuti UTS dan UAS. Oke, baik. Kita masuk ke materi, ke CPMK.
CPMK pada mata kuliah ini yaitu mampu menjelaskan secara komprehensif substansi ilmu sastra. Seperti halnya kajian prosa fiksi Indonesia, mata kuliah ini merupakan mata kuliah bersyarat. Rekan-rekan semua sudah lulus mata kuliah apresiasi prosa fiksi? Sudah. Ya, alhamdulillah sudah. Karena itu teman-teman bisa mengikuti mata kuliah kajian prosa fiksi Indonesia. Dan tentunya sudah bisa membedakan antara apresiasi dan kajian. Ya. Selanjutnya, sub CPMK, yaitu terkait dengan CPMK ke-5, mampu menjelaskan secara komprehensif pendekatan feminisme dan contoh analisnya terhadap karya prosa fiksi Indonesia. Berarti nanti pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas karya prosa fiksi berkaitan dengan atau dikaji dengan menggunakan pendekatan feminisme. Ya, ada yang sudah tahu tentang feminisme? Atau kita mengulas dulu materi pekan yang lalu, yaitu tentang kajian prosa dan fiksi. Siapa yang masih ingat kajian itu apa? Oke, Ajijah, kajian itu apa? Kajian itu adalah proses penyelidikan, penelitian, dan juga penelaahan. Oke, ya. Bagus sekali Ajijah, kajian berkaitan dengan penyelidikan, penelitian, dan penelaahan. Nah, bagaimana kajian ini ketika diterapkan ke dalam karya sastra? Berarti merupakan kajian sastra. Siapa yang masih ingat kajian sastra? Indra, silahkan. Indra mau berdiri, silahkan. Baik, perkenalkan Bunda, sebelumnya saya Gus Setiawan dengan ajaran TM 105. Jadi kajian sastra itu adalah kegiatan menelaah untuk memperoleh pemahaman nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Oke, bagus sekali ya Indra, menelaah karya sastra ya, itu kajian sastra. Kita ingat, telaah karya sastra dapat berupa unsur-unsur ya, yaitu unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik dalam karya sastra. Nah, masih ingat apa saja unsur-unsur intrinsik? Ada 8 unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema, latar, tokoh, penokohan, alur, kemudian sudut pandang, gaya bahasa, amanat, ya, dan amanat ya. Itu merupakan unsur intrinsik yang terdapat dalam karya sastra. Dalam kajian karya sastra, unsur-unsur itu dianalisis, dikaji, diteliti berdasarkan kutipan-kutipan yang terdapat dalam prosa tersebut. Ya. Selanjutnya kita masuk ke prosa. Nah, ini ada beberapa karya prosa fiksi. Di antara teman-teman dalam pekan ini atau dalam waktu dekat, ada yang sudah membaca prosa yang masih diingat? Ya, Galih, Azmia. Ya, Galih silakan berdiri, prosa apa yang sudah dibaca? Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Galih Marifaldi. Saya pernah membaca buku cerpen berjudul Akhir Sang Gajah di Bukit Kupu-Kupu karya Siti Bernama. Kemudian di cerpen tersebut itu terdapat 20 judul cerpen, di mana secara keseluruhan itu mengangkat isu-isu kesehatan mental, feminisme, serta isu-isu kemanusiaan. Oke, karya Sasti Gautama ya. Judulnya apa? Akhir Sang Gajah di Bukit Kupu-Kupu. Akhir Sang Gajah di Bukit Kupu-Kupu. Oke, menarik ya. Kumpulan cerpen Sasti Gautama. Nah, sebelum ke karya prosa berikutnya, teman-teman sudah tahu tentang karya prosa ini? Coba di antara beberapa ini, Robohnya Surau Kami, karya siapa? Anabis. Kemudian yang paling terkenal dan selalu kita pelajari dari bangku sekolah, Siti Nurbaya, karya siapa? Marang Musli. Nah, ini salah satu kandidat penerima Nobel saat itu ya, Nobel Sastra, Pramudia Anantatur. Karyanya apa? Gadis Pantai yang didisplay di sini. Karya Pram yang selain Gadis Pantai apa saja? Bumi Manusia, Jejak Langkah, Anak Semua Bangsa, itu merupakan karya dari Pramudia Anantatur. Yang terakhir ada satu lagi. Ini siapa? Seno Gumira Aji Dharma. Sebenarnya ada dua jenis prosa. Ada kumpulan cerpen ya, dan ada novel Sepotong Senja Untuk Pacarku ya, berkisah tentang Alina dan Sukap. Novel yang surrealis
berkisah tentang Alina yang Sukap yang mengirimkan kartu pos bergambar untuk Alina. Oke, selanjutnya. Ya, kita masuk ke teori kajian feminisme ya. Sebelumnya ada yang pernah mendengar teori feminisme? Atau kita ingat-ingat lagi pada materi sebelumnya kita pernah belajar tentang kritik sastra ya. Kemudian teori struktural ya. Ingat yang tadi kita bahas unsur intrinsik termasuk ke dalam teori struktural. Ada strukturalisme murni dan ada strukturalisme genetik ya. Unsur ekstrinsik dibahas dalam strukturalisme genetik. Ya, kemudian ada psikologi sastra, sosiologi sastra. Ini yang akan kita bahas hari ini yaitu kajian feminisme dan ada semiotika. Nah, kira-kira kalau kita mendengar kata feminisme yang tergambar di benak teman-teman apa? Ajmia, apa? Ajmia berdiri, silahkan. Betul sekali, ketimpangan gender. Kemudian Hampir mirip dengan ketidakadilan terhadap perempuan, terus juga perempuan yang melawan bisa juga termasuk ke dalam feminisme. ya, betul sekali. Terima kasih Ajmia. Teori kajian feminisme ini berkaitan dengan ketimpangan gender. Dalam teori Mansur Faqih ini lebih spesifik menjelaskan tentang ketidakadilan gender. Ya, ketidakadilan gender itu dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Seperti perempuan itu bertanggung jawab atas pekerjaan yang domestik, sementara laki-laki bekerja di ranah publik. Ya, oke, sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tadi Ajmia sudah bisa menyarikan apa itu arti feminisme ya. Nah, sekarang bagaimana caranya teori kajian feminisme ini kita terapkan dalam karya prosa? Ya. Oke, nah kita ambil satu contoh analisis, yaitu dalam novel Jais Darga Namaku karya Ahda Imran. Ini saya pernah membuat sebuah penelitian berupa artikel yang berjudul Representasi Tokoh Perempuan dalam novel Jais Darga Namaku karya Ahda Imran. Ada yang sudah pernah membaca novelnya? Saya sudah. Sudah pernah membaca atau kita mau lihat tayangan cuplikan filmnya? Selanjutnya kita lihat cuplikan filmnya, kemudian nanti dari sisi isi novelnya seperti apa. Ya, silahkan. Oke, baik. Ini merupakan trailer Before, Now, and Then, Nana, yang diadaptasi dari novel Jais Darga Namaku karya Ahda Imran. Nah, dari tayangan ini, ada yang bisa menarik kesimpulan atau menanggapi kira-kira tayangannya tentang apa? Sebelum kita kupas sinopsisnya ya. Ajmia, silahkan. Perkenalkan, saya Azmina. Izin menanggapi dari cuplikan video tersebut. Menurut pandangan saya pribadi, jadi dalam video tersebut terdapat dua tokoh, yaitu ada Radia Nana dan juga Jais Darga. Nah, Jais Darga ini merupakan anak dari Radia Nana. Pada saat itu banyak sekali sekelompok laki-laki yang melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan terhadap perempuan. Akhirnya pada kisah tersebut Raden Nana itu pergi meninggalkan kota tersebut. Namun pada saat perjalanan itu dia meninggalkan anak dan juga suaminya. Dalam perjalanan tersebut meskipun pada akhirnya dia itu menikah lagi, tetapi meskipun mapan dia tetap mengalami tekanan batin dan juga banyak dari masa lalu. Nah, dan juga dikisahkan atau dilihat dari cuplikan video tersebut, laki-lakinya atau suami barunya itu memiliki perempuan yang lain, memiliki perempuan baru dari pernikahan tersebut. Nah, setelah itu ada banyak masa lalu, dia juga merasa ada tekanan batin dan juga banyak sekali kejadian atau mimpi-mimpi yang cukup buruk di kehidupannya. Namun pada akhirnya suami dari masa lalu itu datang kembali ke kehidupan Raden Nana. Oke, baik. Terima kasih Ajmia ya. Itu merupakan cuplikan dari trailer Before, Now, and Then yang mengambil satu bagian bab dari novel Jais Darga Namaku. Betul sekali, tadi ada dua tokoh, yaitu Raden Nana
dan kemudian melahirkan anak bernama Jais Darga yang bukunya ditulis sebagai sebuah novel, ini Jais Darga Namaku. Novel ini bergenre novel biografi, jadi menceritakan tentang kehidupan Nana, yaitu ibunya Jais Darga, kemudian bercerita tentang Jais kecil sampai pada dewasa. Nah, untuk tahu lebih dalam ya, pasti di antara teman-teman sudah pernah ada yang membaca novelnya ya. Ayo kita saksikan siapa yang bisa menyampaikan sinopsis novelnya. Ada yang sudah pegang novelnya? Opi? Silakan Pi, berdiri Pi. Ya, Opi sudah membaca novel Jais Darga Namaku? Sudah. Ditulis oleh siapa, Pi? Ada Imran. Ini diterbitkan oleh PT Gramedia, ya. Berapa tebal halamannya, Pi? 525 ya. Jadi teman-teman bisa mempelajari novel ini dan mengambil kisah hidup dari Jais Darga. Seperti apa sinopsisnya, Opi? Silahkan. Ya, baik Bunda, dari rekan saya izin mengulas kembali atau menceritakan secara garis besarnya saja ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah mendengar novelnya atau yang belum atau sudah membacanya namun tidak diselesaikan gitu. Nah, jadi di sini saya akan menceritakannya. Dan tidak pada akhirnya tidak diselesaikan. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk Opi. Karena novel ini bergenre biografi, jadi teman-teman mendapat gambaran bagaimana kehidupan Jais, mulai dari latar belakang ibunya, kemudian Jais dilahirkan, lalu Jais sekolah dari SD, SMP, SMA, sampai Jais seperti kata Opi tadi menjadi seorang seniman, ya, art dealer yang menjual belikan lukisan sampai ke Paris, London, Amsterdam, New York, Singapura, dan Hong Kong. Jadi memang Jais ini berusaha untuk mendobrak stereotipe perempuan Sunda yang pondok lengkah, yang hanya bisa mengerjakan pekerjaan domestik, yaitu di sumur, dapur, dan kasur. Ya, demikian ya sinopsis tentang novel Jais Darga Namaku, karya Ahda Imran. Terima kasih ya Opi. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana cara untuk menganalisisnya ya. Dalam sebuah kajian itu tentu saja ada yang disebut sebagai latar belakang. Dalam latar belakang ini kita mengungkap sastra pada umumnya ya. Kita mengungkap bagaimana karya sastra itu dapat mencerminkan kondisi sosial. Kemudian penggambaran peran dan posisi perempuan juga dideskripsikan dalam sebuah karya sastra. Jadi apabila teman-teman ingin mengkaji feminisme, maka karya sastra yang dicari yaitu berkisah tentang tokoh perempuan. Boleh juga ditulis oleh perempuan, walaupun ini penulisnya bukan perempuan, tetapi sudut pandangnya menggunakan sudut pandang perempuan. Ya. Kemudian dilihat bagaimana representasi tokoh perempuan dalam karya sastra. Ini menjadi cerminan pandangan dari masyarakat. Nah, ini adalah hal yang penting. Jadi dalam menyusun sebuah kajian, kita harus tahu tujuan penelitian kita apa. Ya, karena tadi pendekatannya feminisme, berarti kita akan mengkaji salah satunya tentang representasi tokoh perempuan dalam novel. Disebutkan novelnya, novel apa judulnya, karya siapa. Kemudian kebaruan penelitian, ini yang paling penting ya. Kita sebagai seorang akademisi sebisanya menghindari salah satu dosa besar akademik, yaitu tindak plagiasi. Nah, agar menghindari hal tersebut, kebaruan penelitian ini sangat penting. Jadi sebelum kita meneliti, harus dulu membaca karya atau kajian yang relevan penelitian sebelumnya. Kemudian kita dudukkan penelitian kita, posisinya di mana. Siapa saja yang sudah menganalisis novel Jais Darga Namaku ini ya, karya Ahda Imran. Oke, selanjutnya yaitu metode ya. Dalam penelitian sastra, teori itu menjadi hal yang penting karena teori menjadi pisau analisis. Ketika kita melihat sebuah apel, maka bukan gergaji yang kita gunakan sebagai
alat memotong apelnya, tetapi pisau buah, ya. Nah, ketepatan pisau analisis itu menentukan pada hasil akhir penelitian, ya. Jadi dipilih dulu teksnya teks apa. Jangan sampai teman-teman ingin menganalisis kajian feminisme dalam novel, tetapi novelnya tidak bercerita tentang perempuan. Atau yang Sasti Gautama itu bercerita tentang konflik batin, masalah psikologis, tapi teman-teman mengkaji dengan yang lain. Begitu. Ya, kita lihat contohnya. Contoh kutipan analisisnya. Mungkin di sini Samsul bisa bantu disampaikan hasil analisisnya. Silahkan berdiri, Samsul. Ini kita bisa melihat pandangan tokoh perempuan terhadap diri. Samsul bisa baca kutipannya dari Diciraten. Di Ciraten dalam kesedihan yang masih belum pulih benar, Raden Nana kembali bekerja, mengawasi para petani dan menangani penjualan hasil kebun demikian luas, mengirimnya dengan truk ke berbagai kota sambil menanam semua kesedihan dan penyesalan atas semua yang telah dilaluinya. Raden Nana membiarkan dirinya terus mengalir dalam kesibukan pekerjaan. Dan berdasarkan kutipan tersebut, narator ini mendeskripsikan karakteristik Raden Nana ini sebagai perempuan yang tangguh dan tabah dalam menghadapi kenyataan hidup yang dialaminya. Oke, terima kasih Samsul. Tadi Samsul menyimpulkan bahwa karakterisasi Raden Nana ini dideskripsikan sebagai perempuan yang tabah dan tangguh. Dari kutipan tersebut dilihat dari kata apa kalau Raden Nana ini tabah dan tangguh? Ya, berarti masih melakukan pekerjaan. Kemudian? Semua kesedihan. Ya, berarti tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Oke, selanjutnya. Nah, jika simpulan berdasarkan hal yang sudah kita pelajari dari materi ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Apa yang teman-teman dapatkan dari materi kajian feminisme ini? Amara, silahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Amara. Jadi dari pembahasan yang telah dibahas tadi, ini kan mengkaji dari sisi feminismenya juga. Tentunya karena ada kata feminisme berarti adanya ketimpangan gender dari sosok perempuan yang mengalami ketidakadilan. Oke, baik. Terima kasih ya Amara. Amara tadi sudah dapat menangkap materi kita dari awal sampai akhir dan sudah mengingat bagaimana isi cerita dari novel Jais Dargah Namaku. Demikian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya kita beralih ke penugasan dan ini ada contoh publikasi artikel jurnal ya. Karena model pembelajaran kita menggunakan project based learning, jadi kita menerapkan project yang merupakan luaran hasil mata kuliah. Jadi teman-teman diharapkan dapat menyusun artikel ilmiah secara berkelompok, berdiskusi, merumuskan hal-hal tadi yang sudah kita jelaskan, mulai dari latar belakang sampai pada hasil analisis dan simpulan. Kemudian nanti diharapkan dapat dipublikasikan pada jurnal terakreditasi. Ya, sepakat ya? Sepakat. Oke, ini contohnya ya. Ini tulisan saya tentang analisis narator dan vokalisator dalam novel Jais Dargah Namaku karya Ahda Imran bersama dosen yang lain ya. Oke, selanjutnya adalah penugasan. Ya, untuk penugasan karena ini mata kuliah berbasis proyek, jadi teman-teman silahkan berkelompok. Oke, saya jelaskan sistematika penugasannya ya. Dari awal sampai akhir tadi kita sudah mempelajari bagaimana caranya mengkaji prosa dengan menggunakan pendekatan feminisme. Nah, kita coba terapkan ya. Jadi teman-teman membuat sebuah artikel ilmiah yang mengkaji cerpen Bila Lelah. Ini bisa diakses artikelnya di sini di kompas.id ya, cerpen Bila Lelah karya Sasti Gautama. Kemudian memperhatikan sistematika berikut, yaitu judul artikelnya apa. Nanti teman-teman misal marginalitas dalam cerpen Bila Lelah karya Sasti Gautama, atau apa ketimpangan yang terjadi pada tokoh perempuan itu nanti diungkap, kemudian dijadikan sebuah judul artikel.
Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Tugasnya sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah ya, terima kasih sudah membaca cerpen Bila Lelah karya Sasti Gotama. Ya, coba sekarang kita lihat siapa saja yang tugasnya sudah selesai. Perwakilan kelompoknya silahkan menyampaikan hasil dari penugasan ini, pembahasan tentang cerpen Bila Lelah dengan menggunakan pendekatan feminisme. Silahkan dari kelompok berapa? 4. Ya, diwakili oleh siapa? Gali. Silahkan Gali berdiri. Nah, kelompok kami telah mengkaji dari cerpen Bila Lelah karya Sasti Gotama menggunakan pendekatan feminisme. Di mana jika dilihat dari sudut pandang feminisme, cerpen ini menceritakan tentang tokoh bernama Andin yang mana beliau ini selalu mendapatkan kekerasan dalam rumah tangganya oleh suaminya yang bernama Dom. ya. Baik, terima kasih Gali. Ya, beri apresiasi untuk Gali. Ya, tadi Gali mengupas secara mendalam ya tentang tokoh-tokoh perempuan yang mengalami ketimpangan dalam cerpen Bila Lelah karya Sasti Gotama. Demikian gambaran umumnya dan mudah-mudahan ini bisa jadi luaran tindak lanjut. Jadi teman-teman tulis secara serius, secara berkelompok, kemudian bentuk dan kemas dalam sebuah artikel lalu dipublikasikan. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillah kita sudah mengkaji materi tentang pendekatan feminisme dari awal sampai selesai. Mudah-mudahan rekan-rekan semua mendapatkan pemahaman, mendapatkan pengalaman membaca, dan tentunya membaca karya sastra itu berarti membaca kehidupan. Seperti halnya yang diungkap oleh Rene Welek dan Weren bahwa sastra merupakan cerminan dari masyarakat. Jadi kita bisa bercermin dari membaca karya sastra. Oke, itu saja. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang, saya akhiri. Apabila ada kata-kata yang salah, saya menyampaikan permohonan maaf. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.